Semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Tadi sudah kita bahas apa itu KKM, dan beberapa dari anggota KKM juga sudah berbagi ilmu dengan kita. Nah, malam hari ini kembali lagi Indah ketemu dengan anggota KKM yang lain. Kita akan ketemu dengan 3 orang yang luar biasa. Langsung saja kita akan temui yang pertama. Ini saya jarang sekali ketemu dengan narasumber perempuan. Nah, selamat malam Mbak Erlin. Malam Mbak Indah. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, dan si kecil selalu berada di sampingnya. Iya. Sehat ya Adek ya? Sehat. Yang kedua, saya ketemu dengan yang dari Borobudur, jauh-jauh datang ke sini ya. Naik apa Mas? Motor. Saya kira naik plane ya. Mas Nawi, selamat malam. Selamat malam. Iya, belum ngantuk kan ya? Oh belum dong, masih Belum. strong. Ya. Dan yang berikutnya, selamat malam. Saya pingin lihat kegantengan Mas yang satu ini loh, dari Boleh tadi saya buka ditutup. nih? Boleh dong. Saya Kalau gitu tutup. saya nggak bisa bernafas. Nah, kita bukanya. Iya, Kapan ya? iya. Makanya saya langsung tutup dulu. Nanti saya nggak kepencut ya. Mas Didi, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak. Iya, masih dengan ciri khas gondrongnya ya. Masih. Iya, luar biasa nih. Malam hari ini cuma Mbak Erlin aja yang nggak item-item nih, tumben ya. Biasanya kita tanpa disengaja janjian item-item sepertinya ya. Baik, kita akan ngobrol satu-satu. Yang pertama dengan Mbak Erlin dulu. Mbak Erlin, kalau boleh tahu nih, gabung dari di KKM itu sejak kapan? Belum lama sih. Belum lama? Iya, belum lama. Berapa lama kira-kira? Iya, sekitar berapa ya? 1 bulan ya? 1 bulan Iya. ya. Tapi memang untuk membuat konten-konten sudah cukup Sudah lama. Kalau untuk konten dari
2014. 2014. Iya, udah bikin konten tapi subscribe-nya nggak banyak. Oh gitu ya. Kenapa subscribernya nggak banyak? Karena belum tahu caranya atau gimana? Nggak tahu ya, mungkin kurang menarik aja waktu itu. Awalnya isinya tentang karena anak sukanya fashion show, jadi aku kasih fashion show saat itu. Terus semakin kesini, sering kalau ada musik-musik baru kita cover untuk si anak. Kalau enggak kita cover berdua, nanti dibantu teman-teman yang lain untuk meranin kayak gitu. Jadi Iya. ada video klipnya, Iya. diperanin sama teman-teman. Iya. Jadi kontennya lebih ke musik sekarang iya, ya, cover lebih- musik iya, ya. cover musik. Oke, luar biasa. Dan ini sepertinya lebih melibatkan adik siapa? Aurel. Seneng nyanyi lagu apa sih yang di cover itu biasanya? Alhamdulillah, lagu-lagu rohani seperti itu. Iya, beberapa kan kalau duet sama saya memang lagu rohani. Ada duet sama temennya juga, itu apa Kak? Yang sama temennya itu ada Doa Anak Negeri yang harusnya Agustus launching, tapi karena terkendala Pandemi untuk ini ya? editingnya, Oh, editingnya juga. iya, jadi agak terlambat untuk uploadnya. Oh, Iya, gitu. jadi setiap bulannya kita konsisten untuk upload cover. Setiap bulan. Iya. Oke, sebulan sekali atau Iya. lebih? 1 bulan sekali paling nggak satu cover, tapi selama tidak terkendala sama Editing ya, oke. Nah, Aurel sendiri selama ini memang diarahkan untuk menjadi seperti mamanya atau gimana? Enggak. Pengen gitu ya? Seneng ya? Oh, bisa tampil di YouTube gitu ya? Oh. Ya, ini juga ada khusus anak-anak itu ada Saudara Kece. Memang belum lama, Saudara Kece itu baru 2 bulan. 2 bulan Itu ceritanya si anak ini selalu berantem. Jadi 2 anak selalu berantem, yang pasti si kakaknya selalu dibully adiknya kayak gitu. Jadi prank-prank kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Untuk subscribernya sendiri? Kalau untuk Lumayan ya sekarang ya untuk musiknya ya belum banyak, 789. Kalau untuk Saudara Kece baru sekitar 198. Oh, Iya, saudara belum. kece ya? Iya, namanya Saudara ya? Kece. Oke. Kalau Mbak Erlin sendiri nih, kenapa selalu bikin konten maunya rutin ya, sebulan Iya. sekali? Sebenarnya tujuannya nih buat apa? Buat biar terkenal atau ya tadi saya sempet ngobrol Iya. tentang cuan, Iya. tentang duit ya, Iya. atau juga ada arah ke sana nih, pengen dapat duit dari situ juga. Tadinya iseng-iseng aja karena aku kebetulan ambilnya informatika. Di Oke. situ juga nyontoin ke anak didikku kalau kalian itu harus punya karya, salah satunya upload dong di YouTube. Anak-anak juga bikin film-film pendek, film-film indie juga, tapi saya malah nggak bikin. Oh, gitu Jadi ya? saya tuh nyaranin, tapi saya nggak coba bikin. Yang coba bikin anak-anak. Jadi saya hanya menilai aja. Kayak Oh gitu, jadi sebagai Iya. juri ya. Iya. Baik Mbak Erlin, terima kasih ngobrolnya. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Saya ke cowok-cowok ganteng yang di sebelah sana, biar nggak ngantuk ya. Mas Nalir, Yes. kalau boleh tahu nih, selama ini yang menjadi kontennya Mas Nawir itu apa? Musik. Musik? Yes. Cover juga atau bagaimana? Ada yang cover, ada yang recover, Recover, ya. ada juga yang bikin sendiri. Ada juga yang bikin sendiri, karya sendiri ya, Karya nyiptain sendiri, sendiri ya. Sejauh ini ada kendala apa Mas? Kendalanya banyak sih kendalanya. itu. Banyak. Contohnya PSBB. apa sih? PSBB ya? Ya. Oh, Mau kemana-mana gitu, mau ke tempat wisata. tidak bisa, Ya, tidak iya. bisa. Tapi sekarang sudah bisa ya Mas kalau di daerah Borobudur? Alhamdulillah sudah bisa, sekarang sudah bebas. Iya. Kalau Mas Nawir sendiri bikinnya di sekitar Borobudur aja atau gimana? Enggak, di tempat-tempat wisata di daerah Magelang. Oh, Kayak semuanya Silancur ya? kayak gitu. Jadi tidak hanya di daerah Borobudur tapi di semuanya di wilayah Magelang ya. Sekaligus mengenalkan wisata mungkin Iya. ya. Nah, kalau selama ini nih menjadi seorang kreator, ini apa harapannya sih untuk Mas Nawir sendiri? Kalau saya itu tadinya hobi ya, Hobi. tapi hati kecil saya berharap hobi itu mendatangkan rezeki. Amin, semoga ya disegerakan. Amin. Berarti selama ini belum sampai mencapai yang ditentukan oleh YouTube sendiri. Kalau yang saya pribadi itu belum.
Belum ya. Cuma saya bikin konten, saya upload, terus ada yang suka punya konten saya hapus, terus dijual kan? Oh gitu. Ya dibeli sama. Wah, ini ngomongin duit lagi nih. Iya, itu. Ini yang selalu bikin saya penasaran ya. Kalau seperti itu berarti harus dihapus dulu ya Mas ya? Iya. Punyanya dengan dihapus dulu, baru dijual. Oh gitu. Kalau biasanya kisarannya berapa Mas? Istilahnya begini, saya menjual ini kemarin ada yang misalnya ya subscribernya yang like itu sekian misalnya, atau gimana? Enggak. Patokan ngasih harganya? Patokannya harga udah beli aja borongan. Oh, gitu. Enggak Enggak kita satuan? enggak satu konten itu dibeli. Tapi kita nggak dapat apa itu namanya itu dari pihak pembeli kalau dia menghasilkan. Oh gitu. Terus kita tidak dapat Istilahnya royalti gitu. royalti. Tidak dapat Iya, ya? tidak dapat. Oh, tapi dia sudah beli dulu Sudah ke kita. beli dulu, iya. Jadi setelah dia misalnya berhasil, banyak yang suka, banyak yang like itu, Iya. kita nggak dapat lagi. Nggak dapat lagi. Oh, beli putus istilahnya ya. Yes. Ya gitu, luar biasa banget. Nah kalau Mas Nawir sendiri nih, ketemu teman-teman KKM juga baru-baru ini atau Sebenarnya udah lama. sudah lama berteman ya? Sudah lama berteman, tapi saya dicolek. Oh, enggak, ini baru. Ditoel. Iya, dicolek. Baru-baru ini. Baru-baru ini ya, dan langsungnya oke gitu ya? Ya, kalau saya itu oke terus. Oke Saya terus ya? anak los. Yang penting boleh sana itu tadi ya? Iya. Iya, luar biasa banget. Nanti kita ngobrol lagi ya Mas ya. Banyak sekali yang ingin saya ketahui dari Mas Nawir. Tapi saya geser dulu ke Mas Wibi. Ini kayaknya harus perlu cagak ini Mas. Capek kah? Nggak begitu. Nggak begitu ya. Mas Wib, saya di antara teman-teman ini ya, Mbak Erlin, Mas Nawir, saya belum ngobrol tadi sama Mas Wibi soalnya. Iya, jadi dari awal saya ingin tahu nih, menjadi seorang kreator mulai kapan nih Mas? Sebenarnya udah lama sih ya. Udah lama. Sudah lama, cuman mulai agak serius atau lebih intens baru sekitar 2-3 tahunan ini. 2-3 tahunan ini. Lebih ke apa kontennya? Kontennya awalnya sebenarnya kecelakaan ya. Kecelakaan? Karena kebetulan kan saya bergabung dalam jaringan Kampung Nusantara. Iya. Di mana dalam grup ini kita ibaratnya menggeliatkan kampung-kampung, menggeliatkan kampung-kampung untuk bisa berkarya, entah apa, entah wisata atau apa. Iya. Nah kebetulan saya ada di kampung saya sendiri. Jadi saya di kampung saya sendiri saya videokan. Jadi untuk saya simpan untuk sebagai file aja sebenarnya seperti itu. Kemudian semakin beranjak sini, kok kebetulan kan saya juga melestarikan aksara. Iya. Nah saya membuat aksara Kawi, tutorialnya dari nol. Bagaimana dari sejarahnya, kemudian tata cara pembacaan, tata cara pengucapan, itu saya bikin. Aksara Kawi Iya. ya? Oh, ini masih jarang banget ya. Itu jadi konten juga ya Mas ya? Oke. Bahkan di dalam konten saya ada beberapa anak-anak seumur ini, dia sudah lancar. Sudah lancar, bahkan kita sempat kita tandemkan di Candi Pelausan, ketemu dengan anak-anak arkeolog UGM, dilahap semua sama mereka, kalah. Wow. Tapi ini tadi kan lewat kontennya ya. Iya. Kalau untuk off airnya, off air. Maksudnya di luar mungkin ada les gitu. Ada. Untuk Selalu aksara ada. Kawi. Tapi berhubung dengan adanya pandemi seperti ini, kita tetap break dulu, kita sesuai protokol dulu lah. Iya. Kita santai dulu, paling tidak kita tetap chat di WhatsApp untuk sekedar say hello aja, tapi untuk ke depan tetap kita tetap kangen lah. Iya. Kumpul-kumpul lagi, kita belajar bareng lagi tetap. Itu mulai dari umur berapa Mas? Kalau umur kita memang tidak pernah membatasi ya, untuk umur berapa kita nggak pernah membatasi, bahkan sama anak kecil pun, bahkan saya ada murid usia berapa tahun, 6 tahun, 1 SD, itu udah lancar. Oh gitu ya. Iya, Dan mereka menganggap bahwa aksara Kawi itu mudah gitu mungkin sangat ya. mudah. Dan justru ketika mereka bisa paham di aksara Kawi, ketika mereka masuk ke aksara Hanacaraka sangat mudah sekali. Oh gitu ya. Ya kuncinya di Kawi sebenarnya. Oh, Karena menarik asalnya sekali, lebih luar banyak. biasa ini ya. Berarti anak-anak kan biasanya ya ini Mas, anak-anak di usia SD itu kalau mengenai pelajaran bahasa Jawa, apalagi sudah mengenal aksara Jawa itu sudah agak-agak aduh mundur gitu ya. Kadang-kadang orang tuanya pun disuruh ngajari nggak bisa gitu kan, karena angel gitu ya. Tapi ternyata aksara Kawi itu awalnya justru ya harus pelajari dulu aksara Kawi baru ke aksara Jawa lebih gampang gitu ya.
Terus untuk konten dari mungkin belajar menulis aksara Kawi itu ya? Belajar menulis, kemudian ada gamelan, Oh, gamelan juga? ada anak-anak juga. Oke. Ini saya jadi penasaran. Sebenarnya Mas Bibi ini otodidak atau dari mana ya asalnya? Belajar secara khusus atau bagaimana? Tidak sih ya, saya kalau belajar secara khusus, kalau untuk di aksaranya kan memang harus kita harus menempuh pendidikan ya. Iya. Di UGM, masuknya di Fakultas Ilmu Budaya. Ya. Nanti keluarnya di epigrafi, tapi saya tidak menempuh itu. Kebetulan saya ada kawan dari Surabaya yang memang mengajari saya dari nol sampai ya, meskipun saya dibilang saya ya hanya sekedar bisa aja sih, hanya sekedar bisa, dan saya ingin berkeinginan supaya aksaranya tetap lestari. Saya nggak peduli ibaratnya mau di nyinyirin orang, wah ini aksara buat apa, Iya. Yang penting tujuan saya adalah ini aksara dari luar kita. Iya. Kita lihat contoh aja lah, kita lihat Cina, kemudian Korea, Jepang, Arab, Thailand, Vietnam, mereka bangga dengan aksara mereka sendiri. Betul. Nah, bukan maksudnya saya ingin mengganti aksara ini loh ya. Kita sudah terlalu terpaku pada aksara Latin. Iya. Nah, paling tidak aksara-aksara ini masih tetap dikenal lah. Oke. Gitu aja. Intinya cuma seperti itu aja. Kalau dilihat kan dari usia Mas Bibi ini masih muda ya. Ya paling selisih 20 tahun sama saya. Masih baru Aduh, 17 kelihatan. tahun. Dari awal ini gimana Mas? Tertariknya kok justru ke aksara Kawi istilahnya ya, mengembangkan budaya ya? Iya. Enggak ke yang lain-lainnya. Biasanya kan anak muda pinginnya ke sastra yang lain, misalnya Inggris atau apa gitu ya. Lah, Langsung justru ke itu budaya ya? yang memang jadi poinnya. Oke. Poin pentingnya kan, poin penting bagi saya adalah itu. Dimana saya ingin bahwa ini loh, ini tuh milik kita. Jika bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Nanti ketika diklaim luar, baru kita ibaratnya koar-koar. Iya, Nah, kita yang kebingungan ya. Iya, Itu karena punya udah kita, gitu ya. sekarang udah banyak. Iya, kesenian kita sudah banyak ya Sudah yang banyak. seperti itu. Iya, iya. Oke, kalau untuk konten yang soal menulis ini ya, itu memang sudah dari dulu juga atau baru-baru ini? Sebenarnya saya mulai sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu sudah mulai. Tapi masih hanya sekedar ini anak-anak ini tak dokumentasikan lah. Tidak ada tujuan untuk lebih, nggak ada. Cuman hanya sebagai save aja, untuk sebagai penyimpanan aja. Disimpan aja ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong ini kan minat anak muda sekarang nih ya. Seperti tadi Mbak Erlin, seperti tadi Mas Nalir juga ya. Banyak yang istilahnya mengambil konten-konten yang istilahnya kayaknya nih disukain banyak orang. Kalau untuk menulis aksara Kawi sendiri gimana Mas subscribernya sama ini? Kalau untuk subscriber sementara sampai saat ini saya sudah sekitar 1.600-an. Oh, maksudnya banyak yang minat juga ya untuk Ya, melihat seperti itu. kita ada grup sendiri sih di Facebook ya, ada grup sendiri di Facebook. Ada permintaan teman-teman, mau bikin tutorialnya dari nol, sejarahnya bagaimana, ya udah saya bikin. Gitu ya. Facebooknya boleh loh sama Mas Rudi ngiklan sedikit gitu ya. Boleh Mas Bibi, apa nih? Facebooknya kita ada di Sinau Nulis Kawi. Sinau Nulis Kawi. Nah mungkin Aura Atau ada mungkin belajar ya bahasa boleh. Jawa Kuna. Oh gitu. Ada 2. Ada 2 ya. Jadinya bisa. Jadi ada yang teman-teman satu bisa yang untuk lihat. belajar untuk menulisnya, satu untuk mempelajari bahasanya. Nah, Oke, iya ya. Baik Mas Bibi, terima kasih ngobrolnya. Saya mau kembali sebentar ke Mas Nawir ini. Mas, kalau selama ini ya, bagaimana untuk potensi sendiri di Borobudur ini, teman-teman yang ada di Borobudur untuk menjadi seorang kreator? Ada nggak teman-teman kira-kira Banyak. berpotensi gitu ya? Berpotensi itu banyak sekali. Cuma ya itu dia cukup apa ya namanya, cukup bagus buatnya, terus sama editingnya juga bagus, terus yang dipersembahkan juga kayaknya ya memasyarakat banget gitu loh. Kalau sama ini apa yang dilakukan Mas? The power of share-nya dari Mas Nawir ini? Kalau saya enggak, Oh enggak ya Mas? saya itu sekedar hobi. Hobi. Tapi kalau mendatangkan rezeki, ya terpaksa saya jual.
Katanya terpaksa ya. Iya, Aduh, terpaksa itu. terpaksa. Kalau sudah dengan duitnya ya udah boleh gitu. Iya itu kan saya ya nggak menutup kemungkinan saya itu mata duitan. Apalagi zaman sekarang Iya. ya. Baik, terima kasih Mas Nawir ngobrolnya malam hari Sama-sama. ini. Mbak Erlin, kalau boleh tahu juga satu lagi pertanyaan ini, kira-kira nih Mbak Erlin, untuk kedepannya apakah akan tetap di konten yang sama atau pingin bikin yang lain? Kalau untuk selama ini sebenarnya ada 3 konten. Yang satu khusus untuk tutorial belajar komputer. Itu memang saya share khusus untuk anak didik saya ya, murid-murid itu. Kalau yang itu saudara kece tetap biar nanti ketika dia dewasa bisa kenangan juga ya? kenangan untuk itu. Dan ternyata kan dilakukan terjadi pada anak-anak yang lain kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya dilanjutkan sampai nanti mungkin Dewasa ya. Iya, siapa tahu subscribernya lebih banyak lagi ya, Aurel ya. Untuk cover insya Allah tetap lanjut terus selama masih ada rezeki. Oke, amin. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah tergabung di KKM malam hari ini. Ketemu dengan Mbak Erlin, Mas Nawir dan juga Mas Bibi. Saya pengen ngobrol lebih banyak lagi, soalnya banyak yang belum saya ketahui, apalagi tentang menulis aksara kawi ya. Saya penasaran sekali soalnya. Nanti bisa ngobrol lagi di belakang. Dan yang pasti untuk teman-teman yang masih menyaksikan Festival Pinggir Kali 2020, nanti kita akan ketemu lagi dengan anggota KKM yang lain, komunitas yang luar biasa yang ternyata ada di Magelang ini. Terima kasih, saya Indah Daneswara bersama dengan Arfi Multimedia. Doa kami dari anak negeri, bangga kami pada Pertiwi. Terima kasih kepadamu negeri, pembangunan ini milik kami. Matamu masih tersimpan serasa peristiwa. Benturan dan hempasan terbahak di keringku. Ini ada beberapa contoh dari budaya terdapat tulisannya. Mungkin teman-teman ada yang kenal dari pasti. Ya. Epigrafi membuat benda budaya tersebut bercerita banyak tentang penyanyinya, tentang bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia lampau, sejarah terjadi, karena sejarah ada bukan dilupakan, namun sebagai kisah tentang jadinya bangsa serta pembelajaran kita dalam menghadapi hidup. Menurut Bukhari, tugas ahli epigrafi sekarang ini tidak saja meneliti prasasti-prasasti yang belum diterbitkan, tetapi juga meneliti kembali prasasti-prasasti yang belum terbit dalam transkripsi sementara. Kemudian menerjemahkan prasasti-prasasti tersebut ke dalam bahasa modern sehingga sarjana-sarjana lain terutama ahli sejarah dapat menggunakan keterangan yang terkandung dalam prasasti itu.